warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dayang Pramudita, mahasiswa program studi tasawuf dan psikoterapi. Hari ini saya akan berperan sebagai konselor untuk melakukan sesi konseling bersama kamu. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah psikologi konseling. Namun, kamu tidak perlu khawatir, apapun yang kamu ceritakan nanti akan tetap bersifat rahasia dan profesional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, Kak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Tentu dengan senang hati. Sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, Kak. Nama saya Fitri Anjani, mahasiswa jurusan ekonomi semester akhir. Sekarang saya sedang menyusun skripsi, tapi terus terang, Kak, akhir-akhir ini saya merasa sangat tertekan dan stres karena bimbingan dengan dosen pembimbing saya itu terasa sangat sulit. Terima kasih sudah mau berbagi, Fitri. Boleh kamu ceritakan lebih dalam apa yang membuatmu merasa tertekan saat proses bimbingan skripsi itu berlangsung? Jadi, Kak, setiap kali saya bimbingan, dosen saya selalu bilang revisi saya salah. Padahal saya udah berusaha keras, udah baca banyak referensi, tapi setiap kali saya ngumpulin, beliau selalu menemukan hal yang baru yang dianggap salah. Saya jadi ngerasa gak cukup baik, seolah-olah semua usaha saya percuma, Kak. Oke, saya bisa merasakan bagaimana beratnya tekanan itu, Fitri. Kamu sudah berusaha keras, tapi belum juga mendapati hasil yang diharapkan, benar? Kamu merasa kecewa, lelah, bahkan mungkin mulai ragu pada mulai ragu pada kemampuan diri sendiri ya? Iya, Kak. Kadang saya sampai takut mau bimbingan. Setiap kali mau kirim referensi atau revisi, saya cemas duluan. Rasanya kayak enggak akan pernah cukup baik di mata dosen saya. Itu wajar sekali, Fitri. Stres akademik seperti itu sering dialami oleh mahasiswa, apalagi di tahap akhir seperti kamu. Namun, penting untuk diingat bahwa tekanan bukan berarti kegagalan. Kadang itu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh dan ditempa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Saya ingin percaya itu, Kak. Tapi akhir-akhir ini saya bahkan sulit tidur dan semangat saya turun. Saya juga jadi malas ibadah. Terima kasih sudah jujur, Fitri. Nah, dalam tasawuf dan psikoterapi, kita belajar bahwa hati manusia bisa lelah, dan saat itu yang dibutuhkan bukan hanya istirahat fisik, tapi juga ketenangan rohani. Kadang kita perlu berhenti sejenak dan kembali menyadarkan diri kepada Allah. Coba, Fitri, saat kamu merasa tertekan, apakah kamu sempat berzikir atau berdoa dengan tenang? Jujur, Kak, akhir-akhir ini nggak begitu sering. Saya merasa jauh dari Allah karena terlalu fokus sama skripsi. Itu manusiawi, Fitri. Tapi justru momen seperti inilah yang bisa kamu jadikan titik balik untuk menata hati kembali. Dalam tasawuf ada konsep muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengawasi kita dengan kasih sayang. Jadi meskipun kamu sedang stres, sebenarnya kamu tidak sendiri. Masya Allah, saya baru sadar, Kak. Selama ini saya terlalu sibuk membuktikan diri ke dosen, tapi lupa kalau saya ini menulis skripsi ini juga karena Allah. Oke, itu juga wajar, Fitri. Coba latih dirimu dengan zikir pernafasan yang sering digunakan dalam psikoterapi Islami. Nah, caranya sederhana. Tarik nafas pelan-pelan sambil dalam hati Allah, tahan sejenak, lalu hembuskan pelan sambil membaca hu. Lakukan 3 kali sebelum bertemu dosen. Insya Allah hatimu akan tenang dan pikiranmu lebih jernih. Jadi setiap kamu nanti ingin bertemu dosen, kamu bisa lakukan kayak Allahu, 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 ulangi berkali-kali sampai hati tenang. Ya, terima kasih ya, Kak. Saya mau coba itu. Saya merasa lebih tenang setelah bicara begini. Alhamdulillah. Jangan lupa juga setelah bimbingan, tulis satu hal yang bisa kamu syukuri. Sekecil apapun itu, misalnya, hari ini saya lebih berani, atau saya bisa menjelaskan ide saya dengan jelas. Dengan begitu, kamu melatih hatimu untuk melihat kemajuan, bukan hanya kekurangan. Iya, Kak. Saya akan coba. Terima kasih ya, Kak, udah mau mendengarkan dan memberikan nasihat yang menenangkan. Sama-sama, Fitri.
Ingat, setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Allah tidak akan membebani seseorang dengan luar batas kemampuannya. Kamu hanya perlu sabar, ikhlas, dan percaya bahwa usaha baikmu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Kak, saya jadi semangat lagi. Terima kasih banyak ya Kak. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah bersedia mengikuti sesi ini, Fitri. Semoga Allah memudahkan jalanmu dan memberkahi setiap langkahmu menuju kelulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari konseling tadi dapat disimpulkan bahwa masalah utama klien merupakan stres akademik karena merasa dipersulit oleh dosen pembimbing, dan latar belakang klien merupakan mahasiswa ekonomi semester akhir yang sedang menyusun skripsi. Lalu untuk pendekatan yang digunakan, saya menggunakan tasawuf dan psikoterapi Islam atau pendekatan rohani dan relaksasi spiritual. Dan yang kedua, teknik zikir pernafasan dari reframing spiritual. Dan yang ketiga, saya menguatkan niat belajar. Saya memberikan penguatan, yaitu menguatkan nilai belajar itu karena Allah, bukan semata untuk hasil akademik. Lalu untuk tujuan seksi, itu yang pertama membantu klien menentukan ketenangan batin melalui nilai spiritual. Dan yang kedua mengurangi stres akademik dan meningkatkan semangat belajar. Dan yang ketiga membentuk sikap sabar, ikhlas, dan tawakal. Lalu hasil sesi tadi dapat disimpulkan bahwa klien tampak lebih tenang, memahami makna di balik ujian akademik, dan berkomitmen memperbaiki pandangan serta ibadahnya.